Kejadian 12 ayat yang ketiga di situ dikatakan apa? Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum di muka bumi akan diberkati. Amin saudara, luar biasa banget saudara. Jadi kita jangan berani kutak-kutik orang Yahudi. Walaupun mereka tidak setuju, walaupun kita tidak setuju dengan mereka, kita harus tahu bahwa mereka itu adalah umat Bapak Yahweh, umat pilihan Bapak Yahweh, pusaka Bapak Yahweh. Tapi saudara, walaupun mereka itu umat pilihan, walaupun mereka itu pusaka Tuhan, biji mata Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, masuk neraka, neraka aja saudara. Gitu loh saudara. Nggak peduli mereka itu orang Yahudi, ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, maka neraka. Karena perjanjian keselamatan itu melalui darah Yeshua. Amin saudara. Nah saudaraku yang terkasih, ternyata nama Bapak Yahweh yang ditulis dalam perjanjian lama itu ada berapa ditulis saudara? Ada yang pernah hitung nggak? Saya catat di sini ada 6.823 kali ditulis. Jadi dari Kejadian sampai Malaiki, Yahweh itu tertulis sebanyak 6.823 kali. Tapi begitu sampai ke Indonesia, nama itu semuanya dihapus. Tidak tersisa satu pun dalam kitab suci. Berarti penghapusan nama itu sebanyak berapa kali tadi? 6.823 kali dihapus, dan tinggal satu saja di kitab suci Lembaga Alkitab Indonesia. Di bagian mana saudara? Di bagian kamus. Nama Tuhan kok hanya diselip di bagian kamus. Tapi kalau saudara membeli kitab suci terbitan LAI yang sekarang, katanya tidak ada lagi kamus, dihapus saudara. Nah kita yang sudah mengerti kebenaran harus tahu cikal bakalnya Elohim Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub. Itu cikal bakal Tuhan sesembahan kita saudara. Kalau kita tidak mengerti, maka kita akan mudah terombang-ambing kehidupan kita saudara. Kekristenan itu berangkat dari bangsa Yahudi. Orang Yahudi percaya kepada Bapak Yahweh, tetapi tidak percaya Yeshua, tidak percaya kepada Allah saudara. Nah menjadi orang Kristen tidak boleh main-main lagi saudara. Mesti harus serius, karena waktunya itu sudah sangat singkat. Zaman ini adalah zaman di penghujung akhir saudara. Nah sekarang kita lihat orang Kristen Indonesia saudara. Orang Kristen Indonesia itu tidak percaya kepada Bapak Yahweh, percaya kepada Tuhan Yeshua, percaya kepada Allah. Itu orang Kristen Indonesia. Kalau orang Kristen Mesianik, bagaimana saudara? Mereka percaya kepada Bapak Yahweh, tidak percaya Yeshua, tidak percaya Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, Allah tidak boleh tinggal di sorga saudara. Allah tidak ada di sorga. Dan Allah bukan Elohim sesembahan kita saudara. Bapa kita adalah Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Yahweh. Amin. Nah kita yang sudah mengerti kebenaran, berita ini mesti disampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran ini, yang belum percaya kalau pencipta langit dan bumi itu bernama Yahweh saudara. Kitab suci bahasa Indonesia Melayu pada awalnya karena ada sastrawan Melayu Arab yang bernama siapa? Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Sehingga nama Bapak Yahweh diganti menjadi Allah. Ini yang menyebabkan umat Kristen di Indonesia tidak mengenal nama Bapak Yahweh saudara. Kenapa sampai nama Bapak Yahweh diganti saudara? Ada yang mengatakan, aduh nama Bapak Yahweh itu kan kudus, sehingga tidak boleh disebut, tidak boleh diucap dengan sembarangan. Padahal saudara,
dalam Yesaya 42 ayat 8 tadi dikatakan apa? Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Nah, kenapa kemudian kok kita percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara? Saudara, gambaran Elohim sebagai pencipta langit dan bumi adalah hal yang umum, saudara. Hal yang umum. Tetapi siapa Elohim menurut kita, saudara? Kita buka lagi Keluaran 3 ayat 15. Di situ dikatakan, perhatikan saudara. Dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Hal apa yang ingin ditekankan Elohim dengan pernyataan dalam ayat Keluaran 3 ayat yang ke-15 ini, saudara? Yang pertama, saudara, kita lihat satu-satu. Elohimnya Abraham. Elohimnya Abraham itu adalah Elohim yang memanggil Abraham keluar dari Kadim untuk memasuki dan mewarisi tanah perjanjian. Elohim juga akan memberkati dan menjadikan Abraham berkat bagi orang lain, saudara. Nah, kata Elohimnya Abraham ini yang akan selalu mengingatkan kita bahwa Bapak Yahweh telah menyediakan, dan juga Bapak Yahweh yang menjadikan kita berkat bagi orang lain, saudara. Itu maksudnya, saudara. Kemudian yang kedua, Elohimnya Ishak, saudara. Saat Ishak lahir, Sarah berkata apa, saudara? Kita buka Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 6 sampai 7. Apa yang dikatakan oleh Sarah? Dan Sarah berkata, Elohim telah menjadikan aku bahan tertawaan. Setiap orang yang mendengar akan mentertawakan aku. Selanjutnya dia berkata, siapakah yang telah menyatakan kepada Abraham bahwa Sarah akan menyusui anak? Sebab aku telah melahirkan seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Itulah Elohimnya Ishak, yaitu Elohim yang akan selalu mengingatkan kita bahwa Elohimlah pembuat mujizat yang sanggup melakukan perkara yang besar bagi kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Kemudian Elohimnya Yakub, saudara. Kejadian 28 ayat 20 sampai 21, di situ dikatakan apa? Dan Yakub mengucapkan sumpah dengan mengatakan, jika Elohim menyertai aku dan melindungi aku dalam perjalanan yang kujalani ini, dan dia memberikan kepadaku roti untuk dimakan serta pakaian untuk dipakai, dan aku telah pulang kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Yahweh akan menjadi Elohimku. Itulah Elohimnya Yakub. Maka itu Elohimnya mereka itu memberikan pengertian yang benar tentang keberadaannya di dalam kehidupan kita. Walaupun sudah bergenerasi-generasi, ribuan-ribuan generasi, kita tetap masih mempercayai Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub. Sehingga kita mengenal dan percaya kepada Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub, pencipta alam semesta, bukan Elohim yang lain, saudara. Elohim yang lain itu adalah ilah-ilah bangsa, saudara. Coba kita buka 1 Tawarik 16 ayat 26. 1 Tawarik 16 ayat 26. Di situ dikatakan, sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Maka itu, saudaraku yang terkasih, kita menyembah kepada Elohim yang benar-benar Elohim, yaitu Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub.
Jadi di dalam kehidupan kita jangan bermain-main lagi, saudara. Kita harus bangga karena kita dipilih oleh Bapa Yahweh yang terutama daripada orang lain, saudara. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri.